S2 takut kegap. Julian pulang dari kantor dan dia menyetir mobil sendiri. Julian terlihat bosan dengan kemacetan kota dan dia harus melewati hal semacam itu setiap hari. Tak lama, Julian mendapat notifikasi pesan masuk. Ternyata Anesha lah yang mengiriminya pesan berupa pesan suara. Julian langsung membuka pesan suara itu. "Pah, masih dijalankan? Mampir ke outlet gelato favorit aku ya, please." Dengan manjanya, Anesha meminta dibelikan gelato pada sang papa yang merupakan seorang CEO yang sangat dihormati oleh banyak orang. Julian tersenyum dan dia sama sekali tidak keberatan. Dia adalah pria yang selalu memanjakan istri dan anak perempuannya. "Siap, bos cantik." Julian membalas pesan suara itu. Julian selalu berusaha untuk tidak mengecewakan dua wanita tersayangnya. Apapun permintaan Anesha dan Rinjani, akan selalu ia penuhi walaupun hanya sekedar minta dibelikan kudapan atau barang-barang receh lainnya. "Makasih, Papa." "Love sekebun buat Papa." Anesha membalas lagi VN dari Julian. "Sekalian tanyain ke Mama, Mama mau dibelikan apa?" "Oke, Pah." Setelah kemacetan agak terurai, Julian segera jalan mencari tempat untuk putar arah karena gerai gelato favorit putrinya sudah terlewat beberapa ratus meter di belakang. Demi Anesha, Julian rela kembali putar balik dan terjebak lagi di dalam kemacetan. "Mama juga mau gelato," katanya. "Oh iya, Pah. Belinya 3 ya, soalnya lagi ada Jenny juga di sini." Saat sudah sampai di depan gerai makanan manis itu, Julian kembali mendapat pesan suara dari Anesha. "Oke, siap." Julian keluar dari mobil dan harus rela antri di antara para konsumen di dalam outlet itu. Julian harus mengantri di antara konsumen yang didominasi oleh anak perempuan. "Ya ampun, ada om ganteng tuh. Ngapain ya kesini? Apalagi berburu sugar baby? Sugar daddy impian si ini. Gemes banget." Bahkan, Julian juga harus rela dituduh sebagai seorang sugar daddy oleh beberapa gadis nakal yang kebetulan ada di sana. Tapi Julian tetap fokus pada tujuan utamanya dan menutup telinga untuk desas-desus yang dibuat oleh para anak remaja itu. Di dalam kehidupan ini, hanya ada 2 wanita yang mampu menaklukkan hati seorang Julian Prawira, yaitu istri dan anaknya. Setelah 15 menit mengantri, Julian segera pergi meninggalkan tempat itu diiringi dengan beberapa pasang mata yang ingin menggoda. Tentu saja Julian akan skip hal-hal receh itu. Sungguh ia ingin segera pulang untuk mempersembahkan gelato pesanan putri kecilnya. Di jalan yang sama, secara kebetulan ada sebuah mobil yang melintas dan penumpang di dalam mobil itu terlihat kaget sekaligus panik. "Kamu kenapa? Kok kaget begitu?" tanya Felix curiga saat Wimala menunjukkan ekspresi kaget ketika melintasi jalan itu. Tentu saja Wimala kaget. Dia baru saja melihat Julian keluar dari sebuah toko lalu masuk ke dalam mobilnya. Dan mobil Julian kini tepat ada di belakang mobil Felix yang sedang Wimala tumpangi. Ya ampun, itu kan Papa Julian. Bahaya banget kalau sampai mergoki aku numpang di mobil Felix kayak gini. Batin Wimala dan dia berusaha untuk tetap tenang. "Kenapa, Wim? Kayak ngelihat hantu deh, sumpah." Kau tegur Felix lagi. "Enggak kok. Tambah speed dong. Aku pengen cepet-cepet nyampe ke rumah." Pinta Wimala yang ingin segera menjaga jarak dengan mobil calon papa mertuanya yang tepat ada di belakangnya. "Kalau kayak gini tuh, biasanya takut ketahuan atau kegap sama seseorang. Aku rasa kamu lagi ketakutan karena hal itu, iya kan?" Felix menduga-duga dan itu membuat Wimala semakin ketakutan. "Hah? Takut ketahuan sama siapa? Kenapa? Udah deh, jangan ngarang begitu. Ingat ya, Wim? Awalnya kita ini emang cuma friend with benefit, tapi kamu harus ingat kalau aku nggak akan lepasin sebelum aku benar-benar bosan." Bangsat, rutuk Wimala di dalam hati. "Tapi kan udah aku kasih kamu syarat mudah. Carikan aku teman yang masih virgin yang bisa bikin aku lepas dari pesona kamu. Baru kamu boleh melarikan diri dari aku dan aku nggak akan mengusik hidup kamu lagi."
Felix kembali menunjukkan kelicikannya. Felix menggerayangi paha Wimala dan segera Wimala menyingkirkan tangan Felix. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau aku adukan ini ke pihak berwajib, tentu saja aku juga akan terseret dan semua kesalahanku akan terbongkar. Sumpah, aku ada di dalam posisi yang serba salah. Ah iya, aku pernah lihat kamu jalan sama seseorang. Dia jemput kamu pakai motor. Siapa dia? Anak mana dia? Apa dia masih single? Wimala yang sedang tidak bisa berpikir jernih, dia agak lama mencerna siapa yang Felix maksud. Lumayan juga dia. Coba kenalkan aku sama dia, kata Felix lagi. Apa yang Felix maksud adalah Nayara? Papaku tuh nggak pernah nolak setiap aku minta buat dibeliin ini itu. Pokoknya papaku tuh the best banget. Pasti seneng banget ya punya papa yang super perhatian. Banget, Zan. Aku ngerasa beruntung banget jadi anaknya Papa Julian sama Mama Rin. Anesha dan Jenny sedang duduk bersama di salah satu sudut teras rumah. Mereka bermain dengan banyak pernak-pernik yang mereka buat bersama. Jika sedang bosan, Jenny memang selalu datang ke kediaman Rinjani. Selain bisa melepas penat dan berbagi keseruan dengan Anesha, Jenny juga selalu memanfaatkan momen untuk merasakan kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Sudah sangat lama Jenny tak mendapatkan hal semacam itu. Yang ia miliki saat ini hanyalah kakaknya. Sementara ayahnya sudah benar-benar fokus pada keluarga barunya. Rinjani datang bergabung sembari membawa sepiring kue favorit Anesha dan Jenny. Asik, dorayaki ala Mama Rin. Bisa nih dinikmati sebelum gelato kita datang. Sambut Anesha dengan riang. Pasti papa kejebak macet. Jadi sebelum gelato datang, kalian bisa makan ini buat selingan, kata Rinjani. Makasih banyak, Tante, ucap Jenny. Sama-sama, sayang. Oh ya, besok Tante, Om sama Nesha mau pergi jalan-jalan ke Bogor. Kamu mau ikut? Ajak Rinjani pada Jenny. Ayo ikut aja, Zan. Aku lupa lo tadi mau ajakin kamu. Ajak Anesha juga. Apa boleh Tante? Tentu saja boleh. Jadi kamu gak usah pulang, biar nanti Kak Ne yang anterin tas sama baju ganti kamu. Gimana? Tentu saja Jenny mau sekali. Baik, Tante. Aku mau. Ya udah. Nanti kamu coba telepon Kak Ne ya. Kak Ne berani kan tidur sendiri di rumah. Kak Ne itu pemberani kok, Tante. Pasti gak akan keberatan aku tinggal sendirian di sana. Baguslah. Tadinya Tante mau ajak Kak Ne juga, tapi sayangnya Tante Rani gak bisa datang ke catering jadi Kak Ne harus menghandle kerjaan Tante Rani. Setelah itu, Julian pun datang dan membawakan pesanan Anesha. Asik, Papa pulang. Nayara mendapat panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Nayara mengangkat telepon itu. Halo? Halo, Nayara? Suaranya suara laki-laki, suara yang tidak familiar bagi Nayara. Entah siapa itu, Nayara juga tidak tahu. Ini siapa ya? S2 Felix. Jadi benar ini nomor kamu, Nay? Suara itu masih cukup sulit untuk Nayara kenali. Iya. Ini nomor aku. Ini siapa? Tanya Nayara dengan segudang tanya di hati. Nayara kembali melihat nomor serta foto profil yang terpampang di layar ponsel. Hanya gambar seseorang mengenakan helm sehingga Nayara tidak mengetahui siapa orang yang menelponnya itu. Save nomorku ya, aku Felix. Kita ketemu beberapa kali, gak mungkin kamu gak tahu aku. Felix? Nayara sejenak diam dan berusaha menerima kenapa Felix menelpon ke nomornya, jika Felix yang dimaksud adalah Felix selingkuhannya Wimala. Apa maksud ini semua? Kenapa Felix menelpon dan dari mana Felix mendapatkan nomornya? Halo, Nay? Kenapa sih? Kok banyak diamnya? Felix temannya Wimala? Tanya Nayara mencoba meyakinkan. Yap. Felix?
Mau apa dia hubungi aku? Pakai minta save nomor segala. Terus dari mana Felix dapat nomorku? Apa dari Wim? Batin Nayara dan dia terlihat pasif karena tidak tertarik untuk merespon Felix. Halo, Nei? Iya. Ada apa ya kok tiba-tiba ngontak aku? Tanya Nayara lagi. Ya buat nambah-nambah koneksi aja. Emang kenapa? Kamu keberatan? Lagian kita kan nggak pernah kenalan secara langsung, mungkin kita bisa memulainya via virtual kayak gini. Suara Felix agak menggoda. Nayara malah merasa takut dan ragu. Karena bagi Nayara, Felix adalah anak lelaki yang belagu dan sukanya gonta-ganti perempuan, bahkan tak segan untuk meniduri perempuan yang sedang didekatinya itu. Tentulah Nayara tak ingin terjerat juga, seperti halnya Wimala. Gadis yang memiliki high value sekelas Wimala saja terjebak oleh Felix. Bagaimana dengan Nayara? Nayara harus benar-benar jaga-jaga dan membentengi dirinya dari jerat godaan Felix. Lah, kok ngilang lagi? Ini koneksi yang buruk atau kamu yang lemot sih, Nei? Kau tegur Felix. Enggak kok. Aku nggak lemot. Nah, nggak mau kan dibilang lemot? Tapi, biasanya cewek lemot itu imut dan menantang. Cih, benar-benar playboy sejati. Rutuk Nayara di dalam hati. Secara kebetulan, Nayara menerima panggilan dari Rinjani hanya saja saat ini Nayara masih dalam panggilan dengan Felix. Ini tanteku nelpon. Kayaknya ada yang penting deh. Bisa kita tutup dulu nggak obrolan ini? Aku harus angkat telepon dari tanteku nih. Dalih Nayara. Nayara segera memanfaatkan situasi agar bisa mengakhiri obrolan dengan Felix. Tante kamu nelpon di saat yang nggak tepat, kita baru aja mulai. Felix agak menggerutu. Udah dulu ya. Bye-bye. Segera Nayara menutup obrolan itu dan berharap Felix tidak menelponnya lagi. Rinjani memang menelpon beberapa detik lalu. Nayara pun segera menelpon balik. Halo, Tante? Maaf, barusan aku lagi teleponan sama temanku. Sapa Nayara dengan sikap penuh hormat pada Rinjani. Ya, barusan Tante nelpon ternyata kamu lagi ada di panggilan lain. Ini Tante cuma mau ngabarin aja kalau Jenny mau nginep di sini. Sekalian mau Tante ajak jalan-jalan besok, boleh ya? Rinjani meminta izin pada Nayara. Wah, mau jalan-jalan ya? Zan pasti seneng banget. Nayara ikut senang mendengar adiknya akan diajak berjalan-jalan. Terlebih selama ini Jenny memang jarang diajak bermain oleh Nayara. Iya, tapi sayangnya kamu nggak bisa ikut karena besok kamu harus handle kerjaan Tante Rani. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Tante. Aku udah seneng banget Tante mau ajak Jenny. Makasih banyak ya Tante. Semoga Tante sehat selalu dan selalu dinaungi kebahagiaan di setiap hari-harinya Tante. Nayara sampai mendoakan Rinjani saking senangnya. Amin, yang kenceng. Terima kasih buat doa-doanya. Kamu juga harus tetap semangat ya, fokus ke depan. Jangan biarkan masa lalu kamu menjegal langkah kamu. Pastinya Tante. Rinjani dan Nayara sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka merasa saling melengkapi satu sama lain. Rinjani senang membantu Nayara, Nayara juga merasa sangat beruntung karena mengenal Rinjani. Mereka berdua saling membantu dan juga saling mendoakan. Ya udah, gitu aja ya Nei. Tante cuma mau ngabarin soal Jenny. Takutnya kamu buru-buru mau jemput Jenny. Aku emang baru aja mau berangkat jemput Jenny. Ya udah deh, semoga acara jalan-jalannya menyenangkan tanpa hambatan ya, Tante. Amin, makasih Nei. Makasih banyak Tante Rin. Sama-sama. Udah dulu ya, kamu harus istirahat buat recharge energi kamu. Siap, Tante. Nayara menganggap Rinjani lebih dari sekedar bos. Lebih dari itu, Nayara merasa menjadi bagian dari keluarga Rinjani. Walaupun kadang dia merasa lancang, tapi Nayara tahu dan merasakan langsung betapa Rinjani dan Julian sangat tulus menolongnya. Neng nggak ikut kita ke Bogor? Tanya Julian sambil memeluk Rinjani dari belakang.
Keduanya memang sudah masuk ke dalam kamar menjelang makan malam bersama. Biasalah, sepulang kerja, setelah bermanja dengan Anesha, Julian selalu ingin menghabiskan 1 jam bersama istrinya sebelum kembali bergabung bersama anak-anak di meja makan. Enggak, Mas. Catering butuh dia, soalnya Rani juga ada acara penting besok. Rinjani menjawab. Oh, gitu ya? Kamu yang masak malam ini, sayang? Julian semakin merekatkan pelukannya. Iya. Ini baru mau mulai, Mas. Sajikan dulu hidangan pembuka sebelum kamu mulai memasak menu utamanya. Bisik Julian sambil mengecupi pundak Rinjani. Kalau sudah begini, Julian tahu betul apa yang diinginkan oleh suaminya. Makanan pembuka yang kayak gimana sih, Mas? Tanya Rinjani dengan lirikan menggoda pada Julian. Ayolah, jangan pura-pura nggak ngerti. Oke. Bentar aja ya. Nanti bisa kita lanjutin lagi setelah anak-anak tidur. Rinjani memberikan sedikit syarat karena saat ini waktunya memang mepet. Oke. Julian menyetujui. Kasian lo anak-anak pasti nungguin makan malamnya siap. Iya, sayang. Bentaran doang, tipis-tipis saja. Kebutuhan Julian yang satu ini memang nyaris tak pernah terlewatkan setiap minggunya. Pria 47 tahun itu tak ada bosannya meminta layanan batinnya kepada sang istri dan dia selalu menjaga kesetiaannya itu lebih dari 20 tahun lamanya. Sebelum memasak dan menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga, lebih dulu Rinjani memenuhi keinginan Julian. Rinjani mencoba menyeimbangkan semuanya. Satu hal yang selalu Rinjani jaga, dia selalu berusaha menjadi seperti yang Julian inginkan. Itu akan menghindarkan Julian berpaling dari dirinya dan cara Rinjani menjaga keutuhan rumah tangga telah teruji selama 20 tahun lebih. Selama 20 tahun lebih bersama-sama menjaga pernikahan, tak pernah sekalipun ada bukti kalau Julian mengkhianati dirinya kendati pun Julian mendapat godaan secara frontal dari banyak wanita dari berbagai kalangan. Begitu banyak orang yang menjajakan diri untuk dijadikan simpanan, tapi Julian menolak bahkan mengabaikan hal-hal seperti itu. Sebab, yang indah di mata Julian hanyalah Rinjani seorang dan yang terpenting bagi Julian adalah keluarganya. S2 dikorbankan. Setia pada Rinjani adalah pilihan mutlak Julian. Sepanjang usianya, Julian selalu menjadi pria gagah dan pria impian banyak wanita, bahkan selalu menjadi fantasi bagi mereka yang mengagumi. Tapi bagi Julian, hanya Rinjani seoranglah yang boleh masuk ke dalam hatinya dan menerima sentuhan istimewa dari pria parubaya itu. Aku tuh seneng banget deh lihat papa sama mama kamu, Nesh. Selama aku kenal mereka, kayaknya aku nggak pernah lihat mereka berantem. Adem banget lihatnya. Ucap Jen yang ikut merasakan kehangatan di rumah itu. Iya, Zan. Papa dan mamaku selalu akur dan selalu menciptakan suasana nyaman di dalam rumah. Aku pun bahagia dan bangga banget jadi anak mereka. Tukas Anesha. Jani tersenyum. Jani membandingkan dengan apa yang terjadi di keluarganya. Dulu ia juga merasakan kehangatan yang sama di saat ibu kandungnya masih ada. Tapi semua itu sirna saat ibunya harus meninggalkan dunia ini, dan semuanya tambah kacau balau semenjak ayahnya menambatkan hatinya pada wanita lain. Tenang aja, Zan. Kamu bisa anggap papa dan mamaku seperti papa mama kamu sendiri. Mereka juga sayang kok sama kamu. Ucap Anesha sembari merangkul Jenny. Senyuman Jenny semakin rekah dan sungguh ia bahagia memiliki teman baik seperti Anesha. Makasih banyak ya, Nesh. Aku memang udah merasakan kasih sayang papa mama kamu selama bertahun-tahun ini. Terima kasih karena kamu sudi membagi kebahagiaan kamu sama aku dan Kak Nei. Ucap Jenny. Sama-sama, teman. Walaupun masih kecil, tapi pemikiran keduanya cukup dewasa untuk anak seusia mereka. Mereka saling berbagi arti persahabatan yang sebenarnya dan berharap kalau pertemanan mereka tak akan ternoda oleh konflik dan kesalahpahaman di saat mereka tumbuh dewasa kelak. Seperti yang dialami oleh Nayara.
Nayara sangat menghargai Wimala sebagai temannya, tapi tanpa sepengetahuan Nayara, Wimala telah mengarahkan Felix untuk mendekati Nayara. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memanfaatkan situasi sehingga Wimala bisa melepaskan diri dari belenggu sang playboy. Tidit-tidit. Ini sudah jam 9 malam dan Nayara mendengar suara klakson terus berbunyi. Tadinya, ia kira suara klakson itu berasal dari rumah tetangga, tapi ternyata itu bersumber dari seseorang yang menunggu tepat di depan rumah. "Siapa sih? Malam-malam ganggu aja!" gerutu Nayara dan dia pun mengalah. Nayara turun ke lantai bawah rumah menuju pintu utama untuk menghampiri pemilik mobil yang berisik itu. Nayara menajamkan penglihatannya dan ketika ia berjalan semakin dekat ke arah mobil itu, pengemudinya keluar dan membuat Nayara kaget sekaligus malas. "Hai, Nei!" Felix lah yang datang. Dia muncul dengan senyum yakin. Ngapain dia kesini? Ada apa dengan dia? Batin Nayara dan dia melambatkan langkahnya. Felix berjalan menghampiri dengan satu kantong kresek snack dan minuman ringan. "Sengaja ya matiin handphone biar nggak nerima telepon dari aku?" tanya Felix begitu ia dekat ke hadapan Nayara. "Lagi di charge. Nggak sempat nyalain lagi," dalih Nayara. Padahal, Nayara memang sengaja ingin menghindari Felix yang terus mengganggu hari-harinya. "Untung aja aku dapat alamat rumah kamu. Wim bilang, kamu tinggal berdua aja sama adik kamu di rumah ini. Bener nggak sih?" "Iya." "Wah, that's a good thing." Felix terlihat senang ketika mengetahui bahwa Nayara hidup mandiri tanpa orang tua di rumah itu. Sudah bisa ditebak apa yang ada di kepalanya. Untung saja Nayara sudah memiliki pertahanan diri dan dia tak lantas tertarik dengan sikap Felix. "Kita mau berdiri aja begini di sini? Persilakan aku masuk, kek," kata Felix berharap. "Maaf, ini udah malam banget, aku nggak bisa nerima tamu malam-malam begini," jawab Nayara menolak dengan tegas. "Malam?" Felix menatap jam tangannya. "Ini baru jam 9, Nei. Ayolah, masih ada beberapa saat sebelum benar-benar larut malam." "Maaf, nggak bisa. Aku tuh cuma numpang di rumah ini. Ini bukan rumahku. Aku nggak bisa terima tamu malam-malam," Nayara menegaskan. "Loh, bukan rumah kamu?" Felix sedikit keheranan dengan pengakuan Nayara. "Bukan." Nayara pun menjawab singkat-singkat saja karena sungguh ia tak ingin membangun keakraban dengan lelaki berandal itu. Tapi kalau ngobrol beberapa menit di teras rumah, boleh kali? Sambil makan ini, aku beli makan sama minum buat kita makan sama-sama." Felix tidak menyerah, dia mengangkat kantong kresek berisi makanan itu. Nayara benar-benar bingung. Sebenarnya Nayara sangat ingin menghindar, tapi di sisi lain, Nayara juga ingin tahu apa alasan Felix mendekati dirinya. Bukankah Felix adalah selingkuhannya Wimala? Ada apa sebenarnya? 15 menit aja ya. Tolong hargai aturanku," kata Nayara masih dengan sikap yang acuh tak acuh. "Oke." Sok jual mahal banget nih cewek. Tapi gue sih yakin, si Nei pasti masih virgin. Kelihatan sih, physically dia memang masih murni banget. Batin Felix dengan pikiran kotornya sembari memperhatikan cara Nayara berjalan. Sikap acuh tak acuh Nayara juga malah semakin memotivasi Felix. Semakin menolak, semakin menantang. Itulah apa yang ada di pikiran Felix saat ini. "Di sini aja ya," kata Nayara lalu mempersilakan Felix duduk di kursi yang ada di teras rumah. "It's okay, thanks. Dan ingat, cuma 15 menit. Utarakan maksud kedatangan kamu, setelah itu kamu pulang." "Iya, Nei." Mereka duduk bersama, berjarak dan terhalang oleh meja kecil yang terletak di antara mereka. Felix menaruh makanan yang ia bawa di atas meja. "Kamu aja deh yang makan, aku nggak ikut makan. Aku masih agak kenyang," ucap Felix.
Ya udah, nanti aku makan pas sudah di dalam rumah. Aku juga baru selesai makan malam. Jawab Nayara. Oke, jadi ini apa maksudnya? Setahu aku, kamu ini teman dekatnya Wimala. Nayara langsung saja ke inti pembicaraan karena ia ingin Felix segera pulang. Ya, aku juga tahu kamu karena kamu adalah temannya Wim. Jadi, santai dululah, Nay. Kita baru kenalan via telepon aja. Nggak usah skeptis begitu. Aku cuma mau silaturahmi aja sama kamu. Nayara ingin tersenyum kecut mendengar apa yang dikatakan oleh Felix. Sebab yang Nayara tahu, Felix adalah selingkuhan Wimala bahkan sudah berhasil meniduri Wimala. Lihat ini, Al. Aku lagi berhadapan sama lelaki yang udah meniduri calon istri kamu. Aku harusnya bilang ini ke kamu, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Aku, kamu dan Wimala adalah teman. Bagaimana bisa aku melukai salah satu di antara kalian? Aku nggak sanggup melihat kamu hancur andai aku mengatakan ini ke kamu. Batin Nayara dan seketika ia jadi ingat pada Al yang sedang ada di luar negeri sana. Nei? Tanya Felix karena Nayara malah banyak diam dan kedapatan sedang melaburkan lamunan. Ya? Kelihatannya kamu males banget yang ngadepin aku. Masalahnya ini udah malam. Sumpah, aku nggak pernah terima tamu teman laki-laki semalam ini. Tolong dimengerti. Tegas Nayara. Oke. Well, karena kamu nggak bisa santai, jadi aku langsung seriusin aja ya. Kata Felix bersiap untuk to the point. Itu lebih baik, katakan aja apa tujuan utama kamu datang ke sini. Aku datang ke sini, karena aku suka sama kamu. Aku mau mengenal kamu lebih dekat lagi. Nayara tak menyangka. Tapi Nayara tidak tetap bersikap dingin di hadapan Felix. S2 membuat penasaran. Hello, kaget ya? Aku harap kamu tahu siapa aku. Maybe Wimala pernah bercerita tipis-tipis tentang aku. Harusnya kamu bangga, jadi salah satu orang yang berhasil menarik perhatianku. Ucap Felix penuh percaya diri. Nayara malah merasa takut. Dia merasa janggal karena sebelumnya dia dan Felix hanya kenal sekilas saja. Tidak pernah berinteraksi dan malam ini tiba-tiba Felix mengungkapkan rasa suka pada Nayara. Bukankah ini aneh? Atau ini memang cara Felix mendekati para gadis? Benar-benar to the point? Biasa aja, Nay. Tapi aku akui kalau kamu memang menarik. Bahkan kamu bikin aku mengakui rasa suka aku ke kamu secepat ini. Nayara lekas tersadar dari rasa terkejutnya. Nayara tidak ingin terpengaruh dan dia tetap bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa. Aku rasa ini udah semakin larut. Aku harus segera masuk dan istirahat karena besok aku kerja pagi. Felix terkejut dengan respon Nayara. Nayara tidak menunjukkan respon girang dan sebagainya seperti yang kebanyakan para target Felix tunjukkan. Tapi Nayara terkesan cuek dan tidak peduli. Damn, sok jual mahal banget nih cewek. Tapi gue semakin yakin kalau dia emang tipe cewek yang sangat mempertahankan dirinya. Gue malah merasa tertantang. Gak boleh enggak. Gue harus dapetin si Nei. Dengan begitu gue bisa melepaskan si Wim. Lagian si Wim juga udah ngebosenin banget. Udah susah banget diajak main di kamar hotel. Felix memiliki pikiran yang buruk. Dia kesal tapi juga sekaligus merasa tertantang dengan sikap cuek Nayara. Maaf ya, tapi waktu kita ngobrol benar-benar udah habis. Nayara sekali lagi meminta Felix untuk pulang masih dengan cara yang cukup sopan. It's okay. Mungkin kamu juga perlu waktu buat merespon apa yang baru aja aku ungkapkan. Tapi aku akan menunggu. Aku harap kamu juga nggak blok nomorku ya. Sindir Felix. Enggak kok. Nggak ada yang blok nomor kamu. Kid, jangan lupa, ini makanannya dihabiskan. Besok aku akan datang ke sini lebih sore, biar bisa ngobrol lebih lama lagi. Aku harus nyari kesibukan. Aku nggak boleh masuk perangkap playboy cap kabel ini. Batin Nayara merasa ilfil, tapi dia tetap berusaha bersikap senetral mungkin. Good night. Pamit Felix.
Ya. Felix pulang. Saat ia berjalan menuju ke mobilnya, Felix masih saja noleh dan curi-curi pandang pada Nayara. Tentu saja sambil tebar pesona. Mungkin Felix pikir, Nayara sama seperti para gadis lainnya yang akan langsung lumer meleleh seperti bara yang ditaruh di atas pancake panas. Tunggu aku, Nayara. Aku akan membuatmu tunduk dan aku akan memberikan pengalaman menyenangkan buat kamu. Batin Felix dengan sangat yakin lalu dia masuk ke dalam mobilnya. Setelah Felix masuk ke dalam mobil, Nayara lekas masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk tetap berpikir jernih. Apa yang ia hadapi terasa cukup pelik saat ini. Tiba-tiba dia didekati oleh lelaki yang telah bermain-main dengan wanita yang merupakan calon istri lelaki yang disukainya. Aku nggak tahu apa maunya Felix. Tapi tahukah kamu, Al? Felix adalah lelaki yang udah merenggut hak kamu. Aku nggak tahu gimana reaksi dan gimana perasaan kamu andai kamu tahu apa yang udah Wim lakukan di belakang kamu. Nayara langsung kepikiran Al. Tentu saja, bagaimana tidak? Hal ekstreme yang Nayara ketahui saat ini adalah Wimala pernah tidur dengan Felix. Ya, aku juga kangen kamu. Kangen banget. Wimala sedang rebahan di atas kasurnya yang nyaman sambil teleponan dengan Al. Wimala berdesah manja mengutarakan rasa rindunya. Suaranya yang parau dan basah membuat Al semakin tak tahan ingin segera menghalalkannya dan memilikinya secara utuh. Ada apa dengan kamu, Wim? Belakangan kamu kasih aksen desahan setiap kita ngobrol. Kamu udah mulai nakal ya sekarang, mancing-mancing terus jadinya. Protes Al, walau protes, tidak munafik kalau sebenarnya Al suka dengan sikap manja Wimala. Sebagai lelaki normal, tentulah Al merasa terpancing apalagi Wimala adalah kekasihnya, kekasih yang sudah ia ikat dalam sebuah ikatan pertunangan. Masa sih? Biasa aja deh, Al. Ya kalau lagi kangen, bawaannya tuh pengen manja-manjaan gini aja. Gak cuma manja, tapi juga nakal. Kamu gak suka? Ya suka-suka aja sih. Cuma ya, kayaknya belum waktunya. Kamu bisa bikin konsentrasiku buyar. Come here, hug me, kiss me and hold me tight. Ucap Wimala malah sengaja membuat obrolan semakin biru. Apalagi Wimala sengaja membuat suaranya mendesah sehingga membuat Al kaget sekaligus heran. Hey, what's wrong with you? Cuma pengen dipeluk aja. Aku kangen banget tahu nggak? Sejenak Al diam dan merenung. Wimala sangat aneh. Walau menggoda tapi sikapnya benar-benar menimbulkan sesuatu yang mengganjal di hati Al. Al, sayang, coba kamu bayangin. Kita lagi sama-sama sekarang, Andy dan aku hanya mengenakan lingerie tipis di hadapan kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Even, kamu belum pernah lihat pundak aku secara utuh kan? Coba kamu bayangkan sekarang. Sekarang, Wimala menggiring obrolan mengarah ke kegiatan SX yang semakin membuat Al tertohok. Are you okay, Wim? Ya, I'm okay. Tapi, kamu tahulah, berapa lama kita menahan kerinduan dan hasrat. Ayolah Al, kita udah sama-sama dewasa. Kita bisa bercerita sesuatu yang lebih intim dalam obrolan ini. I want you right now. Wimala benar-benar menunjukkan gelagat orang yang sedang ingin. Sungguh Al tidak menyangka kalau Wimala akan seperti ini. Selama bertahun-tahun mengenal Wimala, tak pernah sekalipun Wimala menunjukkan sikap yang seperti ini, benar-benar tidak pernah. Antara terangsang tapi juga menyimpan curiga, itulah yang dialami oleh Al saat ini. Ada apa dengan kamu, Wim? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Harusnya Neh tahu. Ada dengan Wim. Batin Al dan Al berharap kalau Nayara mengetahui sesuatu kenapa Wimala bersikap seperti ini. Al. Panggil Wimala. Al jadi bingung bagaimana cara menghadapinya. Apalagi Wimala meminta untuk dialihkan ke mode video. Pasti Wimala akan berbuat tak senonoh karena gelagatnya sudah semakin tercium. Aku harus siap-siap pergi ke forum yang mau aku hadiri hari ini, Wim. Udah dulu ya. Nanti aku hubungi kamu lagi. Al memilih untuk menghindar. Al, please,
Kok kamu malah pengen udahan sih? Kok kamu gitu? Aku rasa ada sesuatu yang gak beres sama kamu. Sayangnya aku ada urusan. Nanti kita bahas lagi soal ini. Al, kok gitu sih? Aku gak mengenal Wim yang kayak gini. Aku tahu kamu lagi birahi dan itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan buat aku. Wimala malah tidak menyadari kemarahan Al. Wimala masih begitu percaya diri ingin mengajak Al untuk melakukan SX via video call. Damn. Kenapa aku nggak bisa mengendalikan diri sendiri? Memalukan. Ini gara-gara Felix. Dan sekarang aku pengen banget melakukannya sama